我的个娘！真的！我说过，不要轻视索恩人。我有主意了，兄弟们，动起来！抱歉。谁在那里？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua yang berjudul Knight on the Berries episode 5-6. Di bagian sebelumnya, pesawat luar angkasa milik Ksatria Changyan berusaha memasuki Starwheel, sehingga mereka pun harus berperang dengan pesawat pertahanan federal. Yang mana terlihat Tukalina bersama teman-temannya berusaha untuk mendapatkan Apocalypse of Throne. Akan tetapi sebuah malapetaka terjadi kepada mereka. Sementara Cliti sudah tersadar kembali. Dia juga sempat menyekap Shenmue dan teman-temannya serta menginterogasi mereka. Selain itu, Cliti juga membawa Huhu bersamanya agar untuk mencari tempat yang ingin dia tuju. Sampainya di Menara Kristal Hitam, Cliti mengaktifkan sebuah AI yang ada di sana dan juga memutuskan untuk mengirimkan sinyal ke semua menara kristal. Di waktu yang sama, Shenmue dan teman-temannya juga sudah berhasil menyusul Cliti di Menara Kristal Hitam. Scene melanjut di mana Shenmue dan teman-temannya telah sampai di Menara Kristal Hitam. Mereka sangat kagum saat mengetahui sebuah monster besar yang sudah dihabisi oleh Cliti sendirian. 我的个娘！真的！我说过，不要轻视索恩人。我有主意了，兄弟们，动起来！ Sementara itu, di dalam Menara Kristal Hitam, Cliti menyuruh Huhu untuk mengidentifikasi beberapa lama perjalanan menuju Starwheel dengan cara manusia. Menurut Huhu, 230 hari untuk berjalan kaki, 110 hari dengan kendaraan, dan 20 hari menggunakan pesawat. Setelah itu, Cliti mendapatkan sebuah koneksi dengan Ken. Ken meminta Cliti untuk menunggunya di Menara Kristal Hitam, karena bawahan Ken akan segera menjemputnya. Dia juga memberitahu kalau kemungkinan Hukalina melakukan pengkhianatan kepada kekaisaran. Namun Cliti tak mempercayainya. Dia juga tak mau mendiskusikannya bersama Ken. 此事关系重大，不如先。 Di saat yang bersamaan, terjadilah sebuah ledakan di Menara Kristal Hitam dan menyebabkan sinyal mereka terputus. Kemudian terdengar suara Shenmue dari arah luar, sehingga Huhu pun bergegas menghampirinya. Tapi dengan kekuatan Cliti, Huhu tak bisa pergi jauh darinya. Lalu Shenmue dan Asura sengaja mengolok-ngolok Cliti dan kaumnya dari throne. Hal itu dilakukan untuk membuatnya marah. Mereka berdua sangat kompak mengucapkan kata-kata untuk merendahkan harga diri dari orang-orang throne. 而且下能打怪兽，什么手还能再做吗？啊！但没有了五虎，难道所有人只会打架抢劫？着了你的道，还不是因为你偷袭？ Ketika Cliti menjadi sangat emosi, dia pun langsung mencoba menyerang Shenmue dan Asura. Sayangnya hal demikian malah membuatnya terjebak dalam sebuah alat gravitasi yang sudah diatur oleh Shenmue dan teman-temannya. Ternyata mereka semua sengaja membuat Cliti emosi agar dia termasuk dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Tak mengira kalau Cliti masih bisa melakukan perlawanan, mereka semua pun sangat terkejut. Karena Cliti tiba-tiba saja mengaktifkan armor kesatrianya. Bahkan serangan dari Clevergus saja dapat dia tahan, sekalipun dia itu dalam alat gravitasi. Kemudian Cliti dengan cepat muncul di belakang mereka dan langsung melempar mereka semua ke dalam alat gravitasi. Sesudah itu, Cliti menanyakan Shenmue mengenai di mana keberadaan pesawat milik mereka. Karena Shenmue tak mau memberitahu, Cliti pun berencana untuk memeriksanya bersama Huhu di pangkalan Federasi baru. Shenmue pun mengatakan kalau pesawat yang ada di sana sedang rusak dan masih belum bisa diperbaiki. Dia juga menawarkan diri kepada Cliti untuk memperbaiki pesawatnya, karena satu-satunya mekanik di Starwheel hanyalah dirinya sendiri. Sehingga Cliti pun langsung membawa Shenmue ikut bersamanya dan meninggalkan komandan batalion kedua, Asura serta Clevergus. Karena masih terjebak di dalam alat gravitasi dan cara aman untuk keluar dari situ adalah mematikan alat tersebut, sehingga Clevergus pun mau tak mau menggunakan cara ekstrim dan menggunakan sebuah bom untuk menghancurkan alat gravitasinya. Komandan batalion kedua pun langsung memerintahkan agar mereka semua segera menggunakan metode anti peledak. Di sisi lain, Duran yang sedang memakai sinyal kristal Meidu merasa keanehan dengan terdeteksinya fluktuasi energi yang sangat aneh di tempat itu. Bisa juga mereka secara mendadak diserang oleh monster robot yang ada di tempat itu.
抱歉。没事没事。谁在那里？ Silo beralih di ruang komando. Telah terjadi perdebatan antara Ken dan Frey, di mana Frey menganggap keluarga Kalina telah mengkhianati kekaisaran, sehingga dia mendesak Ken memberikan perintah kepadanya untuk menangkap Keliti agar dapat menemukan jejak dari Hugh Kalina. Tapi Ken menentangnya karena ada banyak aspek yang masih tidak jelas dari masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah agar tidak membuat kesalahan. Kemudian Jiu pun datang. Dia mendengarkan sebuah kabar mengenai menara kristal hitam yang ada di Starwheel. Dia merasa curiga terhadap keluarga Kalina karena dia tak menemukan catatan tentang keluarga Kalina yang menambang kristal hitam di Starwheel. Jadi sebenarnya menara kristal hitam di Starwheel adalah milik Tron yang dibuat oleh keluarga Kalina. Setelah itu, Ken terhubung dengan sebuah koneksi dan Duran dan Morena. Mereka melaporkan bahwa mereka telah menemukan kapal perang kesatria milik Hugh Kalina. Tapi mereka hanya menemukan beberapa puing yang tersisa di area tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan seorang prajurit yang bersikap aneh dan baru saja menyerang mereka berdua. Ken memerintahkan kepada mereka untuk segera membawa prajurit itu kembali ke kapal perang Kesatria Chang'an. Hal itu dilakukan untuk diselidiki lebih lanjut. Lalu, Jiu berpikir kalau Hugh Kalina sebenarnya sudah menemukan Apocalypse of Throne. Untuk mendapatkan informasi penting lebih banyak, Jiu memutuskan untuk pergi menuju menara kristal hitam. Beberapa saat kemudian, prajurit itu sudah berada di dalam sebuah ruangan api jiwa di dalam kapal perang Kesatria Chang'an. Morena melihat sebuah kesamaan mengenai keadaan prajurit itu yang mirip dengan keadaan Hugh Kalina setelah menyentuh Apocalypse. Frey juga menemukan sebuah rekaman video yang disimpan oleh prajurit itu. Di dalam rekamannya, terlihat York dan para prajurit Kesatria Tron yang sedang berperang melawan ratusan monster, sambil menunggu kedatangan komandan mereka, yaitu Hugh Kalina. Tak lama kemudian, mereka melihat Hugh Kalina dari kejauhan. Mereka sedikit merasa keanehan dari Hugh Kalina, yang mana dia itu malah membawa ratusan pasukan monster susulan untuk menghabisi para pasukannya sendiri. 消息回来了，我就知道团长一定会成。 Setelah rekaman Bahir, menurut analisa Frey, dia menemukan sebuah energi yang tak diketahui, yang mana sudah sepenuhnya menggantikan api jiwa dari prajurit yang sedang dia selidiki, di mana kondisi itu sepertinya sama dengan kondisi Hugh Kalina dalam rekaman sebelumnya. Dan bersang lama, prajurit itu terlepas dari ikatannya dan mencoba menyerang. Untuk saja, Ken dengan cepat langsung menghabisinya. Di waktu yang sama, di sarang Tron, Hugh Kalina terlihat berhasil menemukan keberadaan kapal perang Kesatria Chang'an melalui penglihatan prajurit yang disandera oleh Ken dan yang lainnya. Di sisi lain perjalanan, Chemo melihat kumpulan para mutan. Dia meminta kepada Keliti agar tidak pergi ke pangkalan terlebih dahulu, karena masih banyak mutan yang masih bersarang. Meskipun begitu, Keliti tak mau mendengarkan ucapan dari Chemo. Dia tetap terus pergi ke sana sehingga membuat mereka dikejar oleh kumpulan mutan. Sampai di pangkalan, Keliti langsung menghabisi beberapa mutan yang mengikuti dirinya. Setelah itu, Chemo langsung menyiapkan pesawat atas perintah dari Keliti. Di ruangan kendali pesawat, Chemo mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan Keliti. Dia juga berusaha mengakali Keliti dengan mengatakan kalau dia membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk memperbaiki pesawatnya, karena harus mencari suku cadang yang tepat ditambah dengan perbaikan sistem. Walaupun begitu, Keliti mengatakan kalau dia hanya akan memberikan Chemo waktu sehari saja untuk memperbaiki pesawatnya. Sementara itu, Komandan Batalion kedua, Clever Ghost dan Asura sedang di dalam perjalanan untuk musuh Chemo. Komandan Batalion kedua sempat memberikan peringatan kepada Asura karena dia mengemudi terlalu cepat. Setelah mendekati pangkalan, mereka pun dikejar oleh para mutan yang sebelumnya juga mengejar Chemo. Nah, karena tak fokus mengemudi, Asura malah menabrakkan kendaraan mereka ke sebuah rongsokan yang menyebabkan mereka terpental. Di waktu yang sama, Keliti menyadari keberadaan mereka yang baru saja tiba di pangkalan, sehingga mereka juga malah dijadikan babu oleh Keliti untuk membantu Chemo.
怎么立马就能甩了他飞走？那你怎么不知会？什么呀？管好你的嘴。 Tak lama kemudian, Komandan Batalion kedua melaporkan kepada Shenmue kalau dia menemukan gudang senjata tepat di belakang sarang makhluk mutan. Jadi, Shenmue pun meminta izin kepada Clitty dan alasan mengambil beberapa suku cadang bersama Komandan Batalion kedua. Sementara itu, terlihat Jiu bersama Gray masuk ke dalam menara kristal hitam. Baru saja masuk, mereka berdua langsung diserang oleh sistem pertahanan yang ada di sana. Oleh karena itu, Gray pun bergegas melindungi Jiu. Setelah itu, Jiu mencoba mengaktifkan menara kristal hitam. Namun, dia tak bisa mengaktifkannya karena tak memiliki izin. Kemudian, Jiu mencoba menghidupkan waktu mundur agar dia bisa mengaktifkan menara kristal hitam dan juga bisa melakukan pemeriksaan di tempat yang lebih jauh. Jadi, dia pun meminta Gray agar memberikannya energi untuk meningkatkan output jiwa api sebesar 50%. Setelah berhasil melakukannya, Jiu dan Gray pun segera pergi memeriksa ke ruang bawah tanah dari menara kristal hitam. Sampai di sana, Jiu merasakan sebuah gelombang energi asing yang sangat kuat dari arah depan. Ketika mencoba masuk lebih dalam, terlihat ada sesuatu yang sempat mencoba menyerang mereka berdua. Lalu Jiu sampai di sebuah tempat yang mana terdapat asap hijau yang meliputi suatu kawasan. Kemudian Jiu mencoba mendeteksi apa yang ada di balik asap hijau itu. Dia pun sangat terkejut ketika melihat sebuah tentakel di dalamnya. Sehingga Jiu pun langsung bergegas memanggil teman-temannya ke Satya Changyan. Dia melaporkan kalau dia menemukan sebuah energi asing yang ada di Star Wheel. Menurutnya mereka semua selama ini sudah salah duga. Sesuatu yang disamarkan sebagai apokalips itu adalah kepalsuan. Karena sebenarnya itu ada makhluk yang dapat menelan Star Wheel dan juga dapat menghancurkan alam semesta. Nah, makhluk ini disebut sebagai Abyss kuno. Di waktu yang sama, terlihat para pasukan dari Abyss kuno yang dipimpin oleh Hukalina dan membawa ratusan monster. Di pesawat ke Satya Changyan, mereka menemukan radar yang menunjukkan objek yang tak dikenal sedang mendekati pesawat mereka. Tak berselang lama, para monster secara bersama-sama melakukan penyerangan kepada ke Satya Changyan. Sehingga terjadilah peperangan yang sangat dahsyat di sana. Karena banyaknya serangan musuh membuat senjata dan pertahanan pesawat semakin tak bisa menahannya. Bahkan mereka juga tak dapat mengisi baterai utama pesawat mereka. Karena dia itu tak bisa menghilangkan energi asing yang tercampur ke dalam inti api jiwa. Sehingga di saat itu output api jiwa tidak stabil. Selain itu juga dia merasa kalau inti api jiwa nyaris tertelan. Setelah itu serangan dari para monster berhasil menembus pertahanan pesawat ke Satya Changyan. Hingga menyebabkan sebuah ledakan yang membuat pesawatnya perlahan-lahan mulai jatuh. Scene berganti ke gudang senjata milik Federal baru. Mereka pun menemukan beberapa senjata baru yang cocok digunakan oleh Clever Ghost. Bahkan ada sebuah barang berupa skateboard terbang yang diberikan kepada Shenmue. Selain itu, Asura menemukan sarung tinju yang tampak memiliki energi listrik. Di waktu yang sama, Shenmue memerintahkan kepada Asura untuk segera pergi dan menarik perhatian beberapa makhluk mutan ke pangkalan demi mengecoh perhatian dari Clitty. Beberapa saat kemudian, Shenmue kembali ke dalam pesawat untuk memperbaikinya. Di saat itu, dia menanyakan kepada Clitty mengenai siapa pemilik rencana yang sebelumnya Clitty ambil dari Asura. Shenmue pun menebak kalau rencana itu adalah milik kekasihnya Clitty. Ia juga menuduh kedatangan Clitty ke Star Wheel hanya untuk mencari kekasihnya itu. Tak terima dengan ucapannya, Clitty pun menodongkan pedangnya ke leher Shenmue, sambil mengatakan kalau rencana itu adalah milik kakaknya. Dan kedatangan ke Star Wheel adalah untuk mencari keberadaan dari kakaknya. Setelah itu, terlihatlah Asura yang sedang berlari dari kejaran ratusan mutan dan monster. Melihat hal demikian, Clitty pun bergegas memakai armor kesatrianya dan langsung dan cepat menghadapi monster itu sendirian saja.
Sementara itu, Cemo dan komandan batalion kedua yang akan menjadi pilot pesawat sudah bersiap untuk lepas landas. Lisa juga Clitty menanyakan kepada Chenmo mengenai pesawat yang sudah siap lepas landas. Namun Chenmo berpura-pura kalau masih harus menunggu beberapa saat untuk lepas landas. Setelah itu mereka berdua pun bergegas menyiapkan pesawat. Dan di saat ingin menarik tuasnya, tiba-tiba saja Clitty muncul dari atas pesawat. Chenmo pun kembali menipunya lagi dan mengatakan kalau harus menunggu 5 menit lagi untuk membuat pesawat lepas landas. Sehingga Clitty pun langsung melanjutkan kembali menahan para monster yang mendekati pesawat. Nah, Chenmo dan yang lainnya bergegas memasang sabuk pengaman. Tak lama kemudian mereka pun segera menarik tuasnya. Dan dengan demikian pesawat mereka pun langsung terbang menjauh dan meninggalkan Clitty sendirian yang sedang melawan para kawanan monster. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.